kembali dalam Daily Wisdom hari ini. Saudara-saudara, hari ini saya mau mengetengahkan sebuah tema lain daripada yang lain, karena PKI Peterongan dalam rangka bulan lingkungan hidup, maka tema yang saya ambil adalah dinosaurus. Anda kenal dengan binatang yang satu ini? Di mana Anda bisa melihat binatang yang namanya dinosaurus? Di kebun binatang? Di hutan? Tidak ada lagi di sana. Dinosaurus hanya ada di film Jurassic Park atau di museum-museum binatang, tetapi sudah berupa kerangka. Saudara, binatang yang besar, yang paling kuat, yang menakutkan, yang kalau lari begitu kencang, hari ini sudah punah. Kenapa punah? Menurut para ahli, binatang ini punah karena bisa jadi karena wabah penyakit, karena meteor, karena alam, bencana alam yang mengakibatkan binatang ini punah. Juga habitat yang rusak, itu bisa membuat dia tidak punya makanan. Menurut buku Kepunahan ke-6, sebuah sejarah tak alami, tulisan Elizabeth Kolbert, yaitu peraih hadiah Pulitzer, menurut dia ada 6 periode kepunahan di bumi ini. Dinosaurus itu mengalami kepunahan pada periode kelima, yakni saat benda asteroid maha besar itu menabrak planet bumi. Peristiwa itu mengubah iklim bumi yang mengakibatkan binatang ini tidak bisa beradaptasi. Makhluk yang megafauna ini yang bernama dinosaurus punah. Manusia pada zaman ini sedang menuju kepada kepunahan periode ke-6. Pada tahun 2019 lalu, sudah ada 34.200 spesies ikan di dunia ini punah. Bagaimana Indonesia? Di Indonesia ada 167 jenis ikan yang terancam punah. Saudara, apa yang kita pelajari dari dinosaurus yang kini tinggal nama dan kerangkanya? Yang kita pelajari adalah pertama, bahwa yang besar tidak menjamin kuat selamanya. Yang besar tidak menjamin kuat selamanya. Kalau benar kepunahan itu karena peristiwa alam, planet asteroid menabrak bumi, kenapa tidak makhluk lain yang juga mati? Kenapa makhluk lain sampai sekarang masih hidup? Ada gajah, ada singa, ada harimau, ada ular, ada kuda nil. Sampai binatang kecil yang namanya semut itu masih ada di rumah kita masing-masing. Nah, apa yang mau dikatakan Allah dengan kepunahan dinosaurus itu? Saya akan membaca Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Yeremia 9 ayat 23 dan 24, firman Tuhan mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Di atas yang paling besar, masih ada yang lebih besar. Di atas yang paling kuat, masih ada yang lebih kuat. Jangan sombong dan merasa kuat.
lalu memakai kekuatan kita untuk mencelakakan makhluk-makhluk yang lain, termasuk sesamanya manusia. Pelajaran yang kedua, hidup harus pandai-pandai menyesuaikan diri. Binatang yang kuat, besar, megafauna, kalau berlari cepat sekali, saudara lihat dalam film Jurassic Park itu, ternyata tidak bisa menyesuaikan diri ketika alam ini berubah dengan cepat. Akibatnya yang terjadi, maka dinosaurus itu tidak ada lagi. Yang terjadi adalah dalam kehidupan ini, orang tidak bisa lagi menyesuaikan diri. Saudara tahu bahwa dalam kehidupan manusia itu seperti terjadinya benturan-benturan asteroid dan bumi tadi, tabrakan-tabrakan. Nah, hidup kita juga begitu. Kita juga sering mengalami tabrakan-tabrakan yang tiba-tiba bisa mendatangi kita. Berselisih paham, permusuhan, kebencian, masalah-masalah kecil dalam keluarga itu tabrakan. Tapi dapatkah kita membaca dengan cepat keadaan itu dan kita segera menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada? Beberapa orang tidak dapat menghadapinya, akhirnya sakit dan setelah itu mati, meninggalkan dunia ini. Saudara ingat bahwa apa yang kita miliki, baik itu nama besar, kekayaan, pada saatnya kita tidak bisa membawanya lagi. Tetapi kalau saudara adalah orang yang cepat beradaptasi, maka kita akan bisa mengatasi tabrakan-tabrakan yang terjadi. Yang terakhir, ketiga, kepunahan periode ke-6 harus kita cegah. Alam kita bisa menjadi sepi jikalau kita yang dipercaya Tuhan untuk mengelola ini ternyata bukan mengelolanya, memeliharanya, tapi malah merusak. Selain kita harus pandai-pandai bertahan dan menyesuaikan diri, kita juga harus bisa mempertahankan keasrian alam dan menjaga fauna flora di sekitar kita ini. Nah, saudara ingat, ternyata COVID-19, pandemi ini, Tuhan izinkan. Kenapa? Supaya manusia menyadari dirinya yang rapuh. Kini alam kita ini telah kembali bersih sejak manusia-manusia itu diharuskan untuk stay at home, berada di rumah. Di kota-kota besar polusi itu tidak lagi menghitam seperti sebelum pandemi. Pandemi terjadi, peristiwa ini diizinkan Tuhan. Peristiwa kepunahan dinosaurus menjadi sebuah pelajaran bahwa dulu ada, ternyata kini bisa menjadi tidak ada. Dulu terkenal namanya, tapi sekarang tinggal di film dan di museum sebagai kerangka. Quote hari ini, saudara, dinosaurus, binatang kuat dan besar, tinggal nama dan kerangka. Orang akan dinilai baik atau tidak baik ketika paku menancap di peti matinya. Amin. Tuhan memberkati.